Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Ki Gending dan tim penelusuran jejak luhur. Kali ini kita akan mencoba mengungkap sesuatu hal gaib mengenai santet. Nah, sebelumnya teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami penelusuran jejak luhur. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ki Kesowo terkait hal gaib mengenai santet. Di dunia nyata ini ya, banyak hal-hal gaib juga yang sering kita ungkap, sering terungkap juga terkait dengan santet. Santet itu sejarahnya zaman dulu sudah ada, mungkinnya sudah dari zaman para nabi-nabi, tapi dalam bentuk atau namanya sihir. Nah, nanti saya akan tanyakan ke Ki Kesowo apakah santet itu dan bagaimana proses melakukannya itu, dan media-medianya apa saja yang digunakan untuk melakukan santet atau sihir itu. Nah, Ki, silakan perkenalkan dulu, kita akan ngobrol-ngobrol untuk terkait dengan santet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam semuanya. Kenalkan, saya Ki Kesowo dari tim penelusuran jejak luhur. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang santet ya, Ki ya. Santet, Ya. Dari mulai dari mana, Ki? dari awal aja, dari awal manusia itu mengenal santet atau sihir. Oke. Yang pertama kali itu sihir itu sudah ada di zaman Rasulullah atau zaman Nabi. Disebutnya sihir, Ki. Sihir. Jadi bukan santet. Santet itu udah masuk ke Indonesia ini. Namanya. Dulu itu sihir. Sihir itu berbagai macam, Ki. Di antaranya ya yang pertama itu sihir itu contohnya menjatuhkan teman, bisa Mencelakakan ya. mencelakakan teman, terus membuat supaya dia tidak berdaya atau dia jatuh miskin bisa. Gitu. Dan santet itu bisa sampai membuat kematian. Oke. Terus ada pula juga santet itu bisa membuat kayak misalkan nih kita normal nih, orang normal ya, disantet sama orang yang nggak suka. Nah, itu bisa membuat dari non medis jadi medis. Efeknya gitu. Tergantung bayarannya. Jadi kalau zaman dulu itu kan biasanya tuh santet itu punya media ya, Ya. media untuk mencelakakan orang. Nah, pada zaman dulu itu medianya apa tuh? Apa sama dengan pada zaman sekarang? Kalau zaman dulu itu medianya mantra Ya. dan dihembuskan ke tanah biasanya. Oh gitu. Terus bisa juga dari tongkat Medianya ya. medianya. Oke, kalau sekarang kan ini kan banyak orang macam-macam medianya ya. Iya. Ada boneka, ada foto, lain-lain ya. Bahkan sekarang itu lebih canggih lagi sepertinya Ki ya. Iya. Lebih canggih. Proses santet itu bisa menggunakan apa-apa benda-benda atau sesuatu barang atau sesuatu makanan yang disukai sama orang itu tersebut. Iya, ya. betul. Berarti lebih parah ya gitu Lebih ya. parah karena di zaman dulu itu sihir atau santet itu terbilang cukup sedikit. Langka ya berarti. Langka. Ya. Ketika masuk ke zaman-zaman yang udah jauh lampau ke atas sampai tahun sekarang ini, dia tuh berkembang dan mengulik orang-orang itu, mendalami. Oke. Jadi gitu teman-teman, santet zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama dengan teknologi, mengikuti teknologi. Teknologi sekarang makin canggih, santetnya makin canggih teman-teman. Gitu ya Ki ya. Ya, jadi kita juga pernah ada juga menemukan pasien yang santet itu luar biasa. Gitu. Jadi di dalam perut itu ada panci. Gitu. Dan itu dia dari luar jauh. Itu kan proses zaman dulu gitu, seperti itu ya. Seperti ada itu. paku, Iya. ada rambut ya. Iya, seperti itu. Ada telur, macam itu, ada jarum. Iya. Setahu saya nih, dia tuh medianya dengan ayam yang dipotong, terus dicampur oleh si dukunnya itu ya sebenarnya. Ya, sama pancinya itu. Jadi ketika ayam dipotong
dipotong. Jadi kita tidak tahu ya apa itu dia doa apa atau apa, main potong aja. Darahnya itu dimasukin ke panci. Nah panci itu memang dipotong. Nah itu tuh si itu tuh berubah nanti ke sana. Oh gitu ya. Jadi dia orang punya gitu sampai nggak punya apa-apa karena ngobatin si orang tersebut. Ya uangnya habis untuk berobat Betul. dan tidak sembuh-sembuh. Tapi selama kita ini penelusuran nih Ki, ya banyak orang-orang itu yang sakit itu karena dikirim apa genderuwo gitu, Ya. ular gitu. Itu Ada juga. zaman sekarang modelnya seperti itu ya, Iya, zaman sekarang itu modelnya adalah merusak organ. Jadi dia ngirim sesuatu, dirusak sama dia. Oh, jadi makhluk itu berdiam di pembuluh darah Betul. ya, sehingga tersumbat, sehingga tadinya non medis jadi medis. Betul. Misalnya jadi stroke gitu Iya. ya, atau jadi apa gitu ya. Dan itu juga mengakibatkan bisa merusak beberapa organ dan akibatnya meninggal gitu kalau nggak tolong. Gitu. Makanya kita itu banyak nemuin pasien gitu yang alhamdulillahnya dia tuh sampai gitu, maksudnya nggak sampai dia lewat gitu ya, tapi alhamdulillah sembuh gitu. Nah saat paling parah juga pernah kita cobain. Nah, itu kan sangat ini sekali ya, sangat sangat berbahaya gitu ya, Ya. sangat mengganggu orang itu ya. Nah, ada nggak penangkalnya? Ada. Nah penangkalnya itu menggunakan yang pertama itu daun kelor. Kelor. Enggak, misalnya itu kan buat penyembuhan ya. Oh, ya. Misalnya orang nih belum terkena nih, Eh, jangan sampai terkena, itu apa tuh penangkalnya? oh bambu kuning aja, Bambu kuning. tancepin aja di depan rumah. Oh, ditanam bambu kuning. Ya. Selain itu, Selain itu terus kita bikin kayak lubang di depan rumah tuh, bikin kayak lubang. Nah itu diisiin air sedikit, lubang kecil, nggak soalnya semata kaki lah. Nah, itu bisa dia tuh nggak kena atau nggak burung kutilang, berkutut ya. Itu sangat gitu. ampuh. Jadi ketika orang ngirim, itu yang mati itu burung atau enggak dia mau makan kotoran. Oh gitu. Kalau doa-doa untuk menangkal itu apa? Doa-doa untuk menangkal itu kita doa-doa ya baca-baca Al-Fatihah, banyak baca salawat. Itu Salawat buat yang menangkal. ini yang bagus, Iya, salawat ya. bagus. Karena kita Salawat Nabi. salawat Nabi itu paling bagus itu, sama syahadat, jangan lupa. Nah, selain salawat itu ada nggak penangkal doa-doa lain gitu tuh? Dari kalau doa-doa itu ya kita harus baca Al-Baqarah aja, Kita baca dari Al-Baqarah awal ya. sampai akhir. Oh gitu. Jadi tergolong apa itu kalau santet sihir itu? Musyrik lah, Musyrik haram. ya, haram ya. Iya, nggak Jadi boleh itu di dosa agama. besar ya. Besar, nggak diterima pasti itu. Nggak diterima ya. Ah ini Ki, ini kan baru-baru ini saya pernah baca nih di Google ya, biasanya baca Google itu ada artis atau apa ya itu ya, Iklim Hakim itu dia tuh di beritanya itu terkena santet. Nah, Oke. santetnya tuh jenis apa Ki? Bisa diterawang Boleh, nggak? boleh. Nah, saya Coba boleh kita lihat. saya dulu ya. Ya. Nah ini orang kira-kira dia kena santet apa benar-benar kena santet apa tidak, dan santetnya jenis apa, bisa diterawang? Bisa. Oke. Kita coba terawang ya. Oke, sudah ketemu. Santetnya itu semacam Memang betul terkena. itu dari rekan Kerja. Oh gitu, dia kan diduga tapi kan. tapi nggak parah ya, maksudnya nggak parah itu ya, levelnya tuh nggak begitu tinggi gitu. Oh, ini kan beritanya dia kan muntah darah dan belatung tuh, Belatung, sama iya. belatung. Jadi memang benar-benar kena santet ya Ki, ya. Emang benar. Memang tingkatannya Nggak. hanya peringatan ya, mungkin ya, Ya mungkin hanya teguran lah, teguran ya. tapi itu udah masuk yang nyuruhnya dan yang nyantetan itu udah musik banget, Gitu dosa besar ya. nggak besar. Jadi memang bukan berita hoax gitu ya. Bukan. Oke, itu santetnya satu foto ya.
santet fotonya dipoto yang ditancapkan oleh jarum Mm-mm. gitu. Terus dikasih sebenarnya itu beras itu belatung itu Beras. beras yang taburin di fotonya Hmm. yang mengandung belatung. Oh. Darah itu dari pas ditusuknya itu keluar. Oh gitu, memang benar belatung. Memang. Atau beras jadi kelihatan belatung atau Ya, gimana? begitu. Beras terlihat belatung. Betul. Ah, gitu. Itu kalau kita bicarakan ininya levelnya ya, dia level dari 1 sampai 10. Yang gedenya kan 10 ya. Hmm. Contohnya dia level 3 lah. Oh gitu. Belum begitu ini. Baru peringatan kalau misalnya udah masuk ke 5 atau ke 7 itu udah mulai wanti-wanti. Ini bisa nggak diterang saat ini masih dalam proses itu atau udah sembuh? Kalau dia itu kan juga ke ini ya, ke Orang orang dokter juga? mana-mana. Kalau kita lihat sih udah bersih. Gitu ya, udah sembuh ya. Ya semoga aja yang semuanya itu yang kena santet bacalah Baqarah. Masalah ya. Ya masalahwan. Biar tuh nggak ada yang kena santet, aman. Itu aja. Oke teman-teman, tadi sudah gamblang penjelasan Ki Kesowo. Pertama terkait santet, lalu jenis-jenisnya apa aja santet itu, lalu bagaimana penanganannya, lalu dari hukum Islam juga sudah ada di Al-Quran surat An-Nisa 48. Jadi lalu Ki Kesowo juga menjelaskan terkait salah satu artis Indonesia kita ya, terkena santet juga, itu sekarang udah alhamdulillah udah inilah udah bersih lah ya, udah sembuh. Ya, teman-teman, bahwa santet itu adalah musyrik, hukumnya haram dan dosa besar, dan nanti kalau meninggal ya Ki ya tidak terima Iya, ininya ya, betul. rohnya apa ya rohnya ya, Ya rohnya nggak rohnya terima. diterima Jadi disiksa dulu tuh. di sisa ya. Di dunia disiksa dulu. Jadi ada ini disiksa itu dalam bentuk masih bentuk hidup apa bentuk roh? Bentuk hidup Bentuk sama hidup. bentuk roh juga. Itu teman-teman, jadi sangat ngeri sekali ya. Jadi yang korban santet juga mengerikan, yang menyantet juga hukumannya hukumannya mengerikan juga. Oke teman-teman, gitu penjelasan kami terkait dengan santet. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman bisa menyingkapinya dengan bijaksana. Kita hanya menginformasikan saja, dan kesimpulan ada pada teman-teman semua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya teman-teman ya, agar kita dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.